Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa ya belakangan ini banyak banget penelitian modern yang tiba-tiba ngomongin manfaat puasa? Mulai dari katanya bagus, buat imun tubuh, meningkatkan fungsi otak, sampai ada potensi, bisa memperpanjang umur. Tapi, kok bisa sih? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Waktu kita nggak makan selama beberapa jam. Hari ini, kita akan bongkar tuntas rahasia ilmiah di balik puasa, yang mungkin bakal bikin kamu melihat puasa dengan cara yang benar-benar berbeda. Saat kamu berhenti makan selama beberapa jam, tubuh kita itu langsung ganti mode. Ini bukan mode kelaparan yang panik, tapi justru mode survival cerdas. Begini, biasanya kan tubuh kita pakai glukosa dari makanan sebagai bahan bakar utama. Nah, waktu kita puasa, cadangan glukosa ini mulai menipis. Disinilah momen ajaibnya terjadi. Tubuh kita mengaktifkan sebuah sistem kuno yang super efisien, yaitu pembakaran lemak untuk dijadikan energi. Tapi, bukan cuma itu, ada proses lain yang lebih keren lagi. Puasa ternyata memicu sebuah siklus biologis bernama autofagi. Gampangnya, autofagi itu adalah proses di mana sel-sel tubuh kita mulai membersihkan diri. Kamu bisa bayangin ini kayak lagi servis total HP kamu. Fil-fil sampah dibuang, bug atau error diperbaiki, dan komponen-komponen yang sudah rusak diganti sama yang baru. Proses bersih-bersih seluler inilah yang jadi dasar dari banyak sekali manfaat puasa yang akan kita bahas lebih dalam. Nah, ini bagian yang menarik banget. Sebuah penelitian dari University of Southern California menemukan bahwa puasa itu bisa mengatur ulang sebagian dari sistem imun kita. Gimana caranya? Saat kita berpuasa, tubuh secara alami akan menyingkirkan sel-sel imun yang sudah lemah, tua, atau rusak. Lalu, begitu kita makan lagi, tubuh akan memproduksi sel-sel imun baru yang lebih kuat, lebih segar, dan lebih siap tempur. Artinya apa? Buat orang-orang dengan masalah autoimun, di mana sistem imunnya menyerang tubuhnya sendiri, puasa bisa membantu menurunkan peradangan dan menenangkan sistem imun yang terlalu aktif. Inilah kenapa sekarang banyak dokter dan peneliti mulai serius meneliti fungsi puasa sebagai terapi pendamping untuk penyakit autoimun. Meskipun tentu saja ini harus dilakukan di bawah pengawasan medis yang ketat. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran. Hubungan puasa dengan otak. Saat kita puasa, tubuh kita ternyata memproduksi lebih banyak senyawa bernama BDNF atau Brain-Derived Neurotrophic Factor. Anggap saja BDNF ini sebagai pupuk untuk otak. Ini adalah protein super penting yang bikin sel-sel otak kita jadi lebih tahan terhadap stres. Lebih gampang membentuk koneksi baru antar neuron, yang artinya kita jadi lebih cepat belajar dan bikin mood jadi lebih stabil. Itulah kenapa banyak orang melaporkan kalau pas puasa, mereka justru merasa lebih fokus, pikirannya lebih jernih, dan gak gampang cemas atau galau. Selain itu, penelitian pada hewan juga menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan. Puasa berkala terbukti bisa melindungi otak dari risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Meskipun penelitian pada manusia masih terus berkembang, hasil-hasil awal ini benar-benar memberikan harapan besar. Tahu nggak? Ternyata puasa juga punya pengaruh besar sama longevity atau panjang umur. Ingat kan proses autofagi yang tadi kita bahas? Saat autofagi aktif, sel-sel yang sudah uzur atau menua akan dibereskan. Proses ini secara langsung mengurangi risiko kita terkena berbagai penyakit degeneratif yang biasanya muncul seiring bertambahnya usia. Gak cuma itu, puasa juga menurunkan kadar hormon insulin dan IGF-1. Dua hormon yang sering dikaitkan dengan proses penuaan yang lebih cepat. Saat level kedua hormon ini turun, tubuh kita seolah-olah mendapat sinyal untuk memulai proses perbaikan sel besar-besaran. Jadi, ini bukan cuma soal terlihat lebih sehat dari luar, tapi secara biologis, tubuh kita benar-benar bisa jadi lebih muda dari dalam. Banyak orang mengira kalau tujuan utama puasa itu cuma buat nurunin berat badan. Padahal, penurunan berat badan itu sebenarnya cuma efek samping dari manfaat yang jauh lebih besar. Poin utamanya bukan itu. Saat kita puasa, tubuh kita melakukan 3 hal penting. Pertama, mengurangi lemak visceral. Ini lemak jahat yang berbahaya
dan biasanya ngumpul di sekitar organ-organ perut. Kedua, menurunkan resistensi insulin, yang artinya tubuh jadi lebih sensitif sama insulin. Dan ini bagus banget buat mencegah diabetes. Ketiga, membuat metabolisme kita jadi lebih fleksibel dan efisien. Jadi, ini bukan sekadar diet potong kalori yang bikin lemas. Justru sebaliknya, puasa itu kayak reset tubuh kita, biar kembali bekerja sesuai setelan pabriknya yang paling optimal. Eits, ternyata efeknya nggak berhenti di fisik aja. Puasa juga punya dampak psikologis yang kuat. Dalam beberapa penelitian, puasa terbukti bisa meningkatkan produksi endorfin, serotonin, dan hormon-hormon lain yang membuat kita merasa lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih nyaman. Inilah salah satu alasan kenapa banyak orang yang menjalankan puasa Ramadan. Misalnya, sering merasa emosinya jadi lebih stabil, dan hatinya lebih damai. Proses ini membantu kita mengendalikan diri, bukan hanya dari lapar dan haus, tapi juga dari emosi-emosi negatif. Jadi, kalau kita simpulkan, puasa itu ternyata jauh lebih dari sekadar aktivitas spiritual atau cara diet. Secara ilmiah, saat kita berpuasa, tubuh kita benar-benar masuk ke mode perbaikan total. Sistem imun kita di-reset jadi lebih kuat. Otak kita jadi lebih tajam dan terlindungi. Sel-sel tubuh yang rusak diperbarui. Metabolisme jadi lebih efisien, dan bahkan ada potensi untuk memperpanjang umur kita. Ternyata, tubuh kita ini punya teknologi perbaikan bawaan yang luar biasa canggih. Dan puasa adalah tombol on untuk mengaktifkan semua keajaiban itu. Nah, gimana? Mind-blowing kan? Kalau kamu pengen tahu lebih banyak topik-topik ilmiah seru lainnya yang bisa mengubah cara pandangmu, jangan lupa klik video kami yang berikutnya ya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.